Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda sudah bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Kami ulang kembali di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akil Triadi selaku Research Analyst dari PT Pandin Sekuritas TBK. Kita akan langsung coba sapa Pak Akil. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, halo, selamat sore Mas David. Terima kasih Pak Akil sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja kita review bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. 69 tampaknya tidak mampu ditembus, padahal dari sisi sentimen cukup bervariasi dan lebih cenderung positif ini. Data inflasi yang melandai, PMI kita juga melanjutkan ekspansi, kemudian juga The Fed tampaknya menaikkan suku bunga 25 basis point dan sesuai dengan ekspektasi pasar. Bagaimana analisis Anda pergerakan teknikal IHSG di tengah fundamental yang cukup positif berkembang di sepanjang hari ini? Ya, memang tadi sudah tepat ya apa yang dijelaskan oleh Mas David ya, di mana memang untuk pergerakan IHSG pada hari ini memang ditutup menguat 0,41%. Hal itu memang didukung oleh penguatan dari bursa Amerika ya, yang kemarin juga terjadi penguatan, lalu juga bursa Asia juga terjadi penguatan. Hal ini memang didukung oleh keputusan The Fed itu untuk meningkatkan tingkat suku bunganya 25 basis point. Dan hal ini memang sejalan dengan ekspektasi pasar. Artinya ketika memang kenaikan suku bunga ini sudah diantisipasi oleh pasar, ini memang akan direspon positif ya oleh market. Dan berikutnya adalah data dari domestik seperti PMI manufacturing yang meningkat di Indonesia, lalu juga dari posisi inflasi yang mereda ya di bulan Januari 2023. Sehingga hal itu menjadi beberapa sentimen positif. Dan kalau kita lihat secara teknikal, memang pergerakan IHSG ini terbatas ya penguatannya dan belum mampu menembus level resist di 6953. Jadi pergerakan IHSG kami perkirakan akan cenderung untuk masih bergerak di bagian sideways dalam jangka pendek ya. Sideways-nya itu ada di kisaran 6953 dan berada di level 6558 untuk sebagai level supportnya. Namun kalau kita tarik lagi garis secara time frame yang lebih besar, maka pergerakan IHSG sebenarnya sudah masih berada di fase downtrend. Artinya, pergerakan dari IHSG ini akan ada peluang untuk kembali turun ketika pergerakan dari IHSG belum mampu kembali lagi ke atas level 7.000, bahkan level resist terdekatnya itu di 6953 ya. Jadi kalau 6953 belum tembus secara teknikal, berikutnya nanti IHSG akan kembali terkoreksi menuju ke level 6.821, berikutnya nanti akan ke level 6.675 untuk IHSG. Baik, penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini Pak Akil tampaknya ditopang oleh sektor teknologi. Tadi di sesi pertama penguatannya masih di atas 3%, namun di penutupan sesi kedua penguatannya sudah di atas 4%. Dan kondisi ini tampaknya juga sejalan dari bursa Amerika, di mana Nasdaq di penutupan perdagangan terakhir juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat respon dari investor, terutama dari sisi saham teknologi terkait dengan kebijakan The Fed ini? Oke, memang kalau kita lihat hampir sama ya pergerakan di saham-saham sektor teknologi terhadap kepada keputusan suku bunga. Kenapa? Karena memang kalau kita melihat dari di bursa Amerika Serikat sendiri, ketika suku bunga ini inline ataupun juga bahkan diturunkan, ini akan juga menjadi positif untuk sektor teknologi karena mereka ada beberapa sentimen ya dari laporan keuangannya, dari sisi bebannya sendiri ini akan cenderung untuk terminalisir dari segi resikonya dari saham teknologi. Artinya ketika nanti suku bunga kembali turun, ini akan menjadi suatu sentimen positif. Namun kalau ekspektasi dari pasar dan juga ekspektasi dari The Fed sendiri untuk terus meningkatkan tingkat suku bunga atau bahkan sampai ke atas level 5% ya, ini akan menjadi sentimen negatif sebenarnya untuk saham teknologi. Tapi kalau untuk kemarin ya ataupun juga di hari ini ketika suku bunga ini cukup inline dengan estimasi pasar, ini akan menjadi sentimen positif. Pun juga terjadi di Bursa Efek Indonesia ya, di Indonesia ketika ekspektasi suku bunga sudah di price in terhadap pergerakan saham teknologi,
ini akan menjadi suatu sentimen yang positif. Artinya suku bunga juga akan cenderung untuk tidak begitu signifikan atau tidak begitu agresif untuk kenaikannya seperti itu. Baik, kita akan coba ulas terutama dari sisi teknikal penguatan dari saham-saham teknologi hari ini. Kita ke Goto terlebih dahulu, Pak Akil. Hari ini menguat signifikan di 9,73%. Pada penutupan perdagangan kemarin masih bergerak di level 111. Hari ini kembali ke level di atas 120-an. Jangka pendek ini terutama untuk perdagangan esok jelang libur akhir pekan. Kemana arah untuk Goto dengan penguatan signifikan hari ini? Ya, kami lihat memang untuk pergerakan Goto ini sudah break ya dari level resistnya, yaitu di 121. Untuk hari ini closingnya di 124, ini penutupan yang baik untuk dari Goto. Dan untuk dari posisi volumenya juga terjadi peningkatan. Artinya kami perkirakan posisi Goto ini nampaknya secara jangka pendek sedang membentuk dari posisi uptrend channelnya ya. Jadi trennya naik sebenarnya secara jangka pendek. Dan kalau kita lihat penguatan dari Goto untuk besok hari akan lebih cenderung terbatas ya, dan perhatikan level 130 untuk sebagai level resistnya, dan ada peluang memang untuk terjadinya profit taking terlebih dahulu. Namun catatannya kami gunakan ada level support ya yang memang harus dijaga oleh para investor, yaitu di level 116 118. Jadi 116 kalau nanti tidak tembus dari Goto, ini kami perkirakan masih akan bergerak uptrend dari sisi pergerakan Goto. Oke, 116, 118 ketika skenario-nya profit taking terjadi, begitu Pak Akil? Betul. Oke, dari Goto kita beralih ke emiten teknologi selanjutnya, ada Buka, Pak. Hari ini juga Buka ditutup di zona hijau, menguat di 6,38%. Cukup lama Buka untuk menembus ke level 300-an. Hari ini tampaknya tertembus akhirnya level resisten 300, menguat di 6,38%. Analisis Anda untuk Buka? Ya, kalau untuk Buka ini kalau kita lihat secara teknikal ya, memang dia belum tembus level resistnya itu di 300. Jadi ketika perdagangan besok ini ada peluang memang nanti ke atas level 300. Misalnya kita bilang ada di kisaran level 304, 306. Maka ini menjadi suatu konfirmasi bahwa pergerakan dari Buka akan ada peluang untuk lanjutan uptrend. Namun catatannya kalau besok 300 ini tidak tembus, atau apalagi dengan besok closingnya itu terjadi pelemahan, ini akan menjadi cenderung hal yang negatif ya secara teknikal, karena ada peluang untuk terjadi pelemahan atau koreksi sehat nantinya menuju 290 sampai level 286 untuk koreksi dari Bukalapak. Dan untuk stop loss-nya bisa digunakan di 280 ya untuk dari Bukalapak, karena kita lihat kalau biasa di teknikal di resist itu tidak mampu tembus, apalagi kalau tembusnya hanya membentuk dari shadow ya. Ini akan menjadi suatu hal yang tidak baik secara teknikal dan rawan untuk terjadi profit taking seperti itu. Baik, sebelum jeda kita ke beli terlebih dahulu. Global Digital Niaga Tbk atau beli-beli hari ini juga menguat di 2,16% di 474. Analisis Anda untuk beli? Ya, untuk dibeli ini memang sudah tembus break level resist jangka pendek ya, yaitu ada di level 474, dan hari ini closingnya memang tepat ya di 474 walaupun ada shadow di 478. Artinya kami perkirakan posisi dari beli-beli ini akan ada peluang untuk kembali menguat untuk menuju ke level 480 atau bahkan nanti ke level 492, karena secara teknikal resistnya sudah tembus, lalu juga ada volume beli walaupun tidak begitu besar ya. Namun secara jangka pendek besok cermati saja pergerakan dari beli. Kalau dia tidak mampu break level highest hari ini di 478, lebih baik kita profit taking terlebih dahulu dengan kembali melakukan buy on weakness, itu ada di kisaran level 466 dengan level stop loss-nya digunakan di 460 untuk beli. Pak Akil, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan singgung saham-saham yang menjadi pemeran indeks harga saham gabungan perbankan big cap hari ini. Kondisi berbeda terjadi pada bank digital. Hari ini juga justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pemirsa, masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 878 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Akil Triadi selaku Research Analyst PT Pandin Sekuritas Tbk. Pak Akil, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita akan coba singgung terlebih dahulu dari perbankan ini, baik bank konvensional maupun dari bank digital. Kita ke bank digital terlebih dahulu. Hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Pak Akil, ada Arto, BBYB, BBHI, kemudian juga dengan beberapa emiten lainnya. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan kebijakan suku bunga The Fed, seberapa besar pengaruhnya kepada bank digital ini?
Ya, kalau kita lihat memang untuk pergerakan dari saham-saham berbasis perbankan digital ya, memang kita lihat ini terlalu spekulasi begitu ya, karena memang untuk dari posisi dari kita lihat pergerakan harganya yang memang sudah terjadi bottoming, dan kalau melihat dari pergerakan di kita lihat dari the Fed ya dan juga suku bunga, ini memang relatif akan inline ya biasanya ketika nanti suku bunga terjadi kenaikan lagi. Ini juga akan menjadi sentimen positif harus ya untuk sektor-sektor perbankan, apalagi untuk di perbankan digital yang lebih mengedepankan untuk branchless. Dan kami melihat memang kalau secara teknikal ini belum ada tanda-tanda bahwa dia akan terjadi tren yang naik ya ataupun juga patah tren. Karena kalau kita lihat secara trennya saat ini masih bergerak untuk di posisi downtrend channel secara jangka panjang. Dan kalau kita lihat pada posisi dari Arto ya, kita ambil contoh misalnya ini memang untuk penguatannya cukup signifikan 12%. Namun kalau kita melihat sebenarnya penurunannya sudah cukup signifikan tajam ya. Bahkan kalau kita lihat secara monthly-nya saja, bahkan pergerakan dari Arto sempat ke level 4.000, sekarang ada di level 3.600. Artinya kami melihat penguatan lebih kepada spekulatif ya untuk pergerakan dari perbankan digital sendiri seperti itu. Dengan spekulatif, terutama untuk Arto hari ini menguat di 12,85%, rawan profit taking tidak, terutama besok ini jelang libur akhir pekan, Pak Hakim? Ya, apalagi kalau kita lihat secara taktikal ya, bahwa posisi Arto sebenarnya belum break level resist, itu ada level resist di 3660 ya. Jadi pergerakan dari Arto resist 3660, hari ini untuk level highest-nya hanya di level 3650 dan closing-nya 3600. Kami melihat posisi Arto pun nanti break level resist-nya, dia akan ada lagi tes ya resisten yang akan kembali diuji yaitu di level 4150. Jadi artinya masih cukup jauh, apalagi nanti kalau Arto ingin bergerak posisi uptrend ya. Jadi artinya kami melihat selama nanti tidak mampu break ke level 4000 akan terjadi profit taking terlebih dahulu dari Arto. Dan support yang perlu dijaga itu di 3400. Apakah rekomendasi yang sama juga untuk BBYB, Pak Akil? Hari ini ditutup di 805, menguat di 8,05%. Secara tren tampaknya juga masih downtrend sampai sejauh ini. Ya, untuk posisi BBYB juga hampir mirip ya. Untuk pergerakan dari sisi teknikal ya, ada level resist yang harus kembali diuji dari BBYB yaitu 825. Hari ini hanya menyentuh ya level highest-nya di 825. Kami melihat memang ini ada peluang untuk dari posisi BBYB. Kalau secara teknikalnya itu bilang akan membentuk dari cup and handle. Jadi cup and handle itu ketika posisi di cup-nya ya itu terjadi sejajar, dia akan membentuk bagian handle-nya, yaitu akan ada potensi koreksi minimal dengan syarat dia tidak boleh tembus ke bawah 725. Ketika 725-nya tidak break ya, maka posisi cup and handle akan berlaku dan dia akan kembali terjadi penguatan itu menuju ke arah level 950. Jadi posisi yang harus dicermati adalah sebenarnya di 725 dan kita bisa lakukan buy on weakness di kisaran 750 sampai level 800 untuk BBYB. Baik, rekomendasi dan review dari beberapa perbankan digital yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita bergeser ke bank konvensional, terutama dari perbankan big cap. Hari ini tampaknya menahan laju penguatan indeks harga saham gabungan dari sisi kinerja BBRI yang akan rilis baru di minggu depan. Secara keseluruhan, bagaimana rekomendasi Anda untuk perbankan big cap dengan rata-rata pelemahan yang terjadi hari ini? Ya, untuk dari posisi di big caps ya, dan memang terjadi pelemahan untuk hari ini, kami melihat ini lebih kepada ekspektasi dari para investor yang melihat bahwa ekonomi di tahun 2023 ini akan lebih cenderung melambat ya, karena kita lihat juga beberapa proyeksi dari lembaga kayak misalnya dari IMF atau dari beberapa lembaga riset lainnya ini juga menunjukkan bahwa ada perlambatan ekonomi di global dan akan berdampak kepada di Indonesia, walaupun kita tahu untuk posisi ekonomi Indonesia masih cukup solid. Dan untuk pada posisi perbankan, ketika pertumbuhan ekonomi ini cenderung untuk melambat ya, artinya untuk daripada sisi kredit ini juga akan terancam ya begitu ya, ketika nanti ekonomi tidak berjalan sebagus sebelum terjadi pandemi. Ini akan menjadi suatu ancaman ketika kredit ini tidak bisa disalurkan dengan baik ya. Dan artinya memang di tahun 2023 kami melihat secara posisi fundamental masih cukup menarik sebenarnya kalau dari perbankan, apalagi yang big caps ya. Mereka masih cukup punya aset yang lebih besar dan juga secara pertumbuhan laba bersih bahkan all time high ya dari beberapa emiten di perbankan. Kami melihat pun secara fundamental bagus, tapi kalau secara teknikal ini posisi big cap sebenarnya sudah patah tren ya di posisi uptrend. Artinya dia sekarang sedang membentuk downtrend
Dan selagi pergerakannya tidak mampu break level resist ya, seperti BCA, BRI ini akan cenderung terjadi kembali koreksi. Oke, Pak Akil, selanjutnya kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama untuk perdagangan esok hari. Apakah perbankan big cap masuk ke dalam daftar saham pilihan Anda kali ini?